Halo gengs, selamat apa ya? Selamat pagi nih, habis selesai hujan enak banget, ada pisang goreng dan cukup menarik hujannya. Cukup menarik hujannya. Teman-teman, pagi ini saya sebelum berangkat nganterin ranting main bola, saya akan ngebrew kopi dulu yang saya dapatkan dari apa namanya? Jakarta Coffee Week ya, Jeko Week lah istilahnya. Saya cuma sebentar karena ranting juga minta pulang mulu, capek karena saya salah sebenarnya. Saya janjiin dia kayak ting, aku cuman semenit doang gitu. Jadi sepanjang di dalam lah, kata cuma semenit ya. Jadi saya cuman masuk mulai dari 90 plus muter terus dia beli makanan, dia beli minuman di toko, minum es kelapa jeruk, beli es krim, lalu bukan gak ada yang menarik, nggak begitu pengen saya beli, kecuali waktu itu saya pengennya beli Caturra Cirosso sama Obligon. Jadi tujuan saya kesana cuma situ, walaupun ada roastery dari luar, ada Rosso, ada apa lagi sih, ada Axil ya, lalu ada dari satu lagi Glip dari Singapura. Menarik, cuman kayaknya biasa aja ya gitu binnya, maksudnya ya nggak pengen saya cari banget, nggak pengen saya coba banget. Akhirnya saya juga nggak gitu banyak nyobain kopi sana kopi sini, kan banyak tuh ya sampelnya. Jadi saya cuma nyobain saya lupa nama ininya ya, nama standnya. Saya nyobain di stand Java Mekar Wangi, enak, fruity. Lalu saya tadi pengen nyobain yang di Inmaculada, cuman aduh rame banget. Jadi jujur saya nggak gitu suka tempat yang jejel-jejelan. Nah itu, jadi di tempat yang jejel-jejelan saya hindari sebenarnya. Jadi ada di Inmaculada yang rame itu, ada di Rosso juga rame, Glip nggak gitu rame. Oh ya, saya cobain yang di Rasio juga. Rasio kebetulan ada di situ, tapi Rasio kan sebenarnya lebih ke kedai kopi ya, dia buka di situ jadi jual kopi. Nah, saya sebenarnya sekali muter di Makmur Jaya karena memang dari awal Makmur Jaya katanya mau rilis Obligon di sana. Jadi saya muter lagi, dan Obligon ini nggak ada sampelnya. Jadi ada sampelnya itu ada Johnson, ada Johnsonnya enak, ada Pink Bourbon, satu lagi ada saya lupa apa lagi ya. Itu saya coba 3. The restnya akhirnya saya ngambil ini. Jadi muter sekali, balik lagi ke Makmur Jaya. Habis itu saya muternya juga screening jalan, karena itu rame banget. Saya nggak gitu suka yang mencoba sesuatu mesti ngantri. Jadi saya beli Obligon, sama satu lagi saya beli ini nih, Pink Bourbon. Satu lagi saya beli Pink Bourbon, satu lagi saya beli Obligon. Oke, kita akan buka. Jadi Obligon ini sebenarnya ini dari produser Nestor Lasso. Ini apa sih? Aromanya udah kecium enak banget ya. Natural. Obligon itu artinya bla 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 bla, endegeng belly apa? Belly button. Oke. Dia tuh bisa dibilang unknown secara searchingnya, nggak jelas sama maksudnya ya. Tapi dipercaya sebagai mutasi dari heirloom, ada DNA heirloomnya, dan katanya cuma tumbuh di Kolombia ya. Lalu dipercaya juga intinya dia mutasi kayak Caturra, dan katanya dia sebenarnya mirip Caturra ya secara struktur daun. Dia mutasi kayak Caturra Pacamara dan lain-lainnya lah ya, itu intinya. Oke, apalagi ini? Notesnya rose, strawberry, cotton candy.
Makmur Jaya ini saya taunya beberapa tahun lalu ya. Kalau kalian lihat, saya pernah nge-review Makmur Jaya kopi Buni Sora. Itu pertama kali saya ke Makmur Jaya di Bandung, nyobain es kopi susu dia, nyobain beruannya dia di Sukajadi kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah, iya kayaknya Sukajadi, deket Maranatha. Buat saya dia perkembangannya cukup oke, dan yang saya suka adalah memang attitude-nya nice orangnya. Jadi kalau buat saya, kopi itu kita bisa cari di mana aja, percaya deh. Karena sekarang seller green bean udah banyak, roastery juga udah bejibun, kopi roastingan bisa kita beli range-nya seperti apa, di mana aja. Roastery kita bisa ganti-ganti, roastery kita bisa cari, roastery kita bisa explore, tapi yang penting attitude kita nggak bisa beli. Itu yang penting ya. Oke, kita akan brew daripada banyak berkicot. Kalau kata Helmiah ya semua orang bisa ngerosting, ya istilahnya ya, semua orang bisa masak, tapi nggak semua orang punya attitude. Mahal, jadi attitude lebih mahal daripada harga sebuah biji kalau buat saya. Setuju sih. Jadi kalau buat saya, ngapain beli dari orang atau dari roastery yang, atau dari kedai kopi yang attitude-nya gak enak untuk dilihat ya, untuk dirasain. Nggak ketelan juga sih kopinya. Jadi kalau ada satu roastery yang attitude yang seller attitude yang nggak baik ya, atau masih banyak orang yang jual kopi kan, masih banyak orang yang niat jual kopi dengan baik. Saya nggak tahu harganya berapa, saya beli 2 habisnya 570 aja. Ih gila, enak, aromanya enak banget. Ini istilahnya apa? Ketika membuka Ciroso kayak gini nih aromanya. Jadi kayaknya Ciroso dan Obligon itu adalah kembaran yang wajib dicoba. Jujur ya, kalau buat saya wajib dicoba. Anjay wanginya. Oily. Dia tuh, semoga ini bukan infuse ya. Ini kopi-kopi style infuse tuh kayak gini nih, aromanya dahsyat banget ya. Pacamara yang saya beli dari siapa? Farmer ya, terus saya lupa ya. Oh, Johan Vergara. Lalu Ciroso yang saya dapatkan dari teman ala-ala. Ciroso itu apa? Palmas ya. Lalu Obligon. Aromanya amazing banget sih. Gila. Dan binnya gede-gede. Binnya mirip-mirip Pacamara ya. Saya timbang. Saya akan main 10 gram aja dong. Hello, hemat ceria. 10,5. 10 gram deh guys. Sayang ini ya. Ini 100 gram nih. Kita ngomong sendiri ya. Saya tambahin satu lagi deh. Ya. Aromanya. Yang mau lihat binnya, nah saya terangin dikit ya lightingnya. Ya ini nih. Oh saya masih pakai lampu, sorry sebentar ya. Ya sorry masih pakai lampu. Nah binnya oily, tapi aromanya sangat amazing banget. Aroma meditatif kalau istilah saya, aroma yang membuat kita healing di dunia perkopian. Karena saya 10 gram dan ini karena bean rare exotic, jadi saya akan mainnya di circle basic lah ya, circle basic. Oke. 1 2
3 4. Saya main 5.5. Oke. Jadi kalau buat saya yang dibicarain itu adalah kopinya, baru roasterinya. Jadi nggak pernah saya menjelek-jelekan roasterinya. Wah, roaster ini busuk, endogeng. Enggak, saya ngomongin bijinya. Jadi kalau biji, ya nggak pernah jelekin roaster ya. Jadi memang bicaranya tentang si bin ya. Binnya kan bukan punya kalian ya. Binnya punya petaninya gitu ya. Jangan GR lah. Saya cuman ngebrew, kalian jualan, roasting dan lain-lainnya. Jadi basic atau source-nya adalah si green bean, petani. Dan Kolombia memang bisa dibilang petani-petani inovasi dengan varietas yang goks. Tahu bahasa? Salah satunya. Makmur Jaya ini beli green bean-nya dari IIT. Jadi kemungkinan dia pun yang ngeborong Ciroso di Obligon di IIT pertama kalinya. Katanya saya nggak tahu ya. IIT tuh bawa IIT tuh CBB itu bawa berapa bag ya? 3 bag 25 kg dan udah habis di hari pertama, bahkan sebelum dia pasang, katanya gitu ya. Jadi kemungkinan buat home roaster kayak saya itu nggak akan kebagian lah. Oke. Jadi buat home roaster sangat wajib beli banget, dan belakangan atau so far ya kalau buat saya yang baru jualan Obligon itu adalah si Makmur Jaya. Jadi kalian mesti beli dari Makmur Jaya lah. Let's begin. Aromanya sadis kakak. Dan saya akan pakai metodenya Harrier switch aja. Oke. Berapa tadi? 10 ya. Kalau 10 itu biasa saya memainkan gramasinya cukup di 150 aja. Cukup ya. Tambah dikit. Terus Ray ranting nanti cobain kopi ini ya, kopi raka ya bro. Saya akan berhenti di menit ketiga ya. Yang saya pengen rasa yang lebih tiki ya, lebih tiki JNE kali. Kita akan turunkan di menit ketiga. Oke. Aromanya. Jadi kopi-kopi yang eksotik belakangan ini memang memanjakan penciuman banget ya. Saya Ciroso, saya Eugenioides dan Obligon. Buat saya ini amazing. Oke, turunkan. Kadang kalau udah gitu, ketika bertemu bin biasa aja atau bin lokal, walaupun nggak semuanya ya. Tapi kopi kan masalah selera teman-teman. Kita tuh nggak boleh menyepelekan bin-bin yang non eksotik. Jadi memang semua ada marketnya, semua ada objektif rasanya. Jadi kadang saya juga keceplosan membandingkan kopi Kolombia dengan kopi-kopi di Indonesia. Nggak adil sebenarnya ya. Kita harus objektif di ranah ketika kita ngebrew itu. Jadi jangan membawa ini ke ranah kopi yang memang dibandingkan gitu. Ya sorry ya kalau saya kadang suka emosional membandingkan. Oke.
manusia namanya juga ya. Dan saya berhenti di menit keempat, selesai. Gila. Kalau ini dibilang rose, peach, strawberry, ini tuh mirip sebenarnya. Kalau saya bilang ini kembarannya si Katurachi Rosso sih kalau saya bilang ya. Cuman Katurachi Rosso bininya lebih kecil-kecil. Kalau dia lebih gendut-gendut kayak Pacamara. Iya, kembarannya. Rosy, strawberry, peach, sweet. Jadi ini area-area yang di area sana lah. Look like ya. Jadi kalau kalian ngebrew side by side Pacamara sama ya bisa deh side by side Pacamara tapi dari Johan Vergara ya. Side by side Pacamara atau Sidra dari Johan Vergara atau dari satu lagi Yellow Katurachi Rosso dan satu lagi Oblivion, itu kalian akan mendapatkan kurang lebih kayak 4 kembar kopi yang berada di frekuensi eksotik yang sama. Kalau buat saya sama-sama di natural misalkan semuanya. Amazing. Nanti saya akan kasih ranting untuk mendapatkan impresi dia ya. 1, 2, 3. Damn. Damn, delicious. Are. Sebentar dong. This is delicious sama mafioso, bro. Ini ranting aretusa yang kemarin ke Jokowi ngajak pulang mulu karena saya bilang cuma 1 menit ya. Nagih dia, katanya cuma 1 menit. Ya ranting ya. Tapi beruntung sih dia nggak terlalu banyak. Untungnya dia tuh memang ngajak saya pulang mulu ya. Kalau nggak saya beli macam-macam. Good, delicious. Ini buat ranting, ini buat saya. Sini bro. Di situ mau duduk apa berdiri? Oke, sana dikit dong. Oke. Pasti semua orang akan notice ranting lama-lama. Ini Oblivion dari Colombia, Makmur Jaya Roastery-nya. Enak. Aromanya dulu, cium dulu dong. Enak. Ingat waktu kita ngebrew di Bogor gak? Kapan? Yang di kolam renang. Mirip gak? Sama, maksudnya aroma itu sama-sama delicious sama mafioso ya. Seruput bro. Enak. Wah, ya gitulah ranting. Enak. Jadi kalau saya untuk ngetes kopi enak atau enggak, kadang ranting juga cukup objektif sih. Jujur sih bocah tuh ya. Kadang saya yang suka bohong ya. Jujur nih kadang saya beberapa kali atau banyak sih suka demi nggak gitu banget segitunya sama roastery, akhirnya saya berbohong diri sendiri. Kadang misalkan ya gimana gitu, tapi saya bilang ya bolehlah dicoba gitu. Tapi mungkin sebenarnya kayak kalian bisa mendapatkan di tempat lain gitu sebenarnya sih. Tapi nggak apa-apa karena memang jujur itu kadang menyakitkan sih kata orang-orang ya. Jadi kadang kita berbohong untuk membuat bisnis lain terus berkembang ya, atau orang lain mencobanya ya. Karena sekali lagi mungkin subjektif, kopi itu kadang di saya kayak biasa aja, di tempat orang lain, di lidah orang lain, wah ini gila banget ya gitu. Bisa jadi begitu. Jadi saya mencoba untuk seobjektif mungkin versi saya ya, walaupun orang bilang subjektif lo bang gitu. Enggak sih, saya berusaha mencoba untuk seobjektif mungkin supaya nggak ada orang yang tersakiti gitu. Walaupun ada misalkan roastery yang bertanya langsung gimana pak bla bla bla, saya berusaha untuk jujur. Atau dia sebelum saya brew tahu saya beli, dia DM IG bertanya dan bla bla bla. Kebetulan saya udah brew misalkan, terus saya bilang ABCDX, terus saya nggak terima, biasanya saya nggak posting juga. Jadi saya nggak mau ada polemik di situ. Oke?
Delicioso Mafioso. Dan ini kalau dibikin espresso itu pasti enak banget. Ini enak banget sih. Kalau dibilang rose, strawberry, dan sweet cotton candy, agree. Ini cukup dominan banget rose sama strawberry-nya. Sama peach kalau buat saya. Dan nyaman banget ya. Tapi sweetnya nggak ada yang belum ada yang mengalahkan Yuji sih. Yuji Nades tuh belum dikalahkan sweetnessnya. So far ya, kalau dari the whole concept kopi-kopi yang saya cobain. Oke. Cukup ya. Super rekomen banget. Jadi kalau si Makmur Jaya ngeluarin Churro Sakatura, walaupun harganya jadi 3 kali lipat kalau buat saya, tapi ya kalau kalian homebrewer nggak bisa ngerosting sendiri dan ternyata nggak ada yang jual green beannya, ya udah, no, kita nggak ada pilihan. Kita membeli dari roastery, make sure roasterynya memang udah terpercaya aja sih, maksudnya ya, udah kelihatan dia menghasilkan hasil roastingan, atau setidaknya dia memang mengeluarkan bean-bean yang eksotik. Belakangan si Makmur Jaya ini cukup mendominasi buyer dari CBB sih, kalau saya lihat ya. Namanya juga eksplorasi, kita harus mencoba berbagai jenis roastery, dan kayaknya untuk roastery saya akan explore 2 roastery di menuju akhir tahun ini, Makmur Jaya dan Aksi Roastery. Jadi saya akan explore 2 roastery itu ya. Satu lagi asik di main di light roast, style Kurasu, style roastery dari Jepang gitu ya. Satu lagi main di style di Thailand kalau buat saya ya. Jadi kayak si Obligon ini main di oily, tapi outputnya tetap buat saya Delicioso Mafioso. Kita akan explore 2 roastery itu di tahun terakhir di 2023. Semoga nanti 2024 kita ketemu roastery lain lagi. Rekomen, dan kalian bisa meluncur langsung ke Jaka Week hari ini terakhir ya. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Ciao. Loh, pisangnya belum dimakan. Tenang, kita akan lanjut ke ngopi ke sesi keduanya pakai Aksi ya. Sehat terus, sukses terus, semangat terus. Sukses terus buat Makmur Jaya, terus berkembang, terus menghadirkan bean-bean amazing. Ciao.